pada saat kita ingin menghubungkan dua site yang berbeda dengan menggunakan jaringan fiber optik, selain kita harus menyiapkan kabel fiber optiknya, kita juga harus menyiapkan yang namanya SFP transceivernya. Nah, di mana ketika teman-teman menggunakan SFP transceiver ini, terdapat dua parameter penting, yaitu transmit dan receive. Untuk nilai dari transmit dan receive-nya di parameter tersebut harus sesuai dengan spesifikasi pada SFP transceiver yang teman-teman gunakan. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai tersebut sudah sesuai atau belum? Silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Ketika teman-teman menggunakan SFP transceiver, teman-teman harus mengetahui spesifikasi dari SFP transceiver yang teman-teman gunakan. Jadi nanti untuk di spesifikasinya terdapat nilai TX-nya berapa, nilai receive-nya berapa. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk SFP transceivernya. Saya di sini menggunakan, sebagai contoh saya menggunakan SFP 1G LHSM, yang dimana ini bisa digunakan sampai dengan 10 km. Untuk spesifikasinya sendiri juga sudah saya siapkan, dimana untuk nilai transmitnya di sini menunjukkan mulai dari -9 sampai -3. Artinya jika di luar tersebut mungkin entah itu overload atau mungkin powernya kurang. Kemudian untuk nilai receive-nya itu paling rendah atau yang bisa SFP ini terima itu di angka -20. Berarti kalau nilainya itu lebih kecil, katakanlah -21 atau -22, untuk SFP-nya ini mungkin tidak running, atau nanti di interface SFP di router teman-teman itu tidak running karena terlalu jelek. Namun di sini jika teman-teman perhatikan terdapat nilai overload, yaitu di angka -3. Jadi ketika terdapat nilai receive yang mungkin di atas -3, katakanlah -2 atau -1, itu sudah disebut overload. Mungkin juga SFP ini atau di interface SFP teman-teman di router itu tidak running, atau bahkan jika overload SFP ini akan rusak juga teman-teman. Jadi silahkan dipantau di interface di router teman-teman. Untuk melakukan pengujian, nanti saya akan coba pasang untuk SFP transceiver ini di perangkat router yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian nanti akan coba saya lakukan pengetesan dengan alat ini atau optical power meter, di mana nanti saya akan coba melakukan tes power dari transmit yang SFP transceiver ini berikan. Jadi nanti di sini akan kebaca berapa nilai powernya. Kemudian nanti saya akan coba menggunakan kabel LC to SC ini. Jadi nanti ini akan saya pasangkan yang LC, saya akan pasangkan di transmit pada SFP transceivernya ini. Jadi nanti di sini ada panah keluar dan panah ke dalam. Artinya kalau panah keluar dia transif. Jadi untuk lubang untuk transmit. Kemudian untuk yang panahnya ke dalam itu berarti lubang untuk receive. Untuk melakukan pengetesan saya akan coba colok kabelnya di lubang untuk transmit. Kemudian saya akan coba pasangkan di router. Untuk pengetesannya dipastikan untuk kabelnya ini lurus ya teman-teman, supaya mendapatkan hasil yang maksimal.
Nah, tadi sesuai dengan spesifikasinya untuk SFP transceiver ini dia bisa digunakan sampai jarak 10 km. Namun kita akan coba menggunakan melakukan pengetesan di jarak yang lumayan pendek. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan pengetesan dengan menggunakan optical power meter ini, di mana nanti kita bisa mengetahui nilai power yang dipancarkan dari SFP transceiver ini. Saya nyalakan dulu, kemudian untuk yang pot SC ini saya akan pasangkan di optical power meternya. Untuk SFP transceiver yang kita pakai ini, dia menggunakan wavelength yaitu 1310. Jadi untuk wavelength yang ada di optical power meter ini juga silahkan disesuaikan. Jadi nanti akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan power yang dikeluarkan oleh SFP transceiver ini. Untuk sekarang di sini mendapatkan nilai minus 48 sekian. Minus 48 sekian. Artinya jika kita coba cek di datasheet atau di spesifikasi yang kita tadi tahu, untuk nilai receive sensitivity-nya di angka minus 20. Artinya nanti ketika mendapatkan nilai segini itu masih di dalam range. Tapi kita coba cek lagi di sini. Ada namanya overload power, di mana nilai minus 4 ini, minus 4 sekian ini mendekati nilai dari overload, sehingga nanti jika teman-teman mungkin mendapatkan nilai yang sesuai dengan overload ini, bisa saja tidak nyambung atau interface-nya tidak running, atau malah nanti untuk perangkat SFP transceiver-nya bisa saja rusak. Jadi karena di SFP sendiri ada sirkuit untuk melakukan transmit, ada juga sirkuit untuk melakukan receive. Jadi di mana jika power terlalu besar, bisa saja sirkuit receive-nya rusak karena menerima power yang terlalu besar. Karena jika digunakan di jarak pendek, powernya terlalu besar, teman-teman bisa menambahkan alat yang namanya atenuator ini. Jadi di atenuator terdapat atenuator 10 dB atau terdapat atenuator 20 dB. Sehingga ketika teman-teman menambahkan atenuator ini akan menambah nilai redaman, sehingga power yang diterima di SFP transceiver sebelah akan menurun. Untuk atenuator ini terdapat dua jenis, yaitu atenuator 10 dB dan atenuator 20 dB. Nah, silahkan teman-teman pastikan dalam pemilihan atenuator ini mau pakai 10 atau 20, silahkan dihitung kembali. Ketika powernya di angka minus 4 seperti ini, ketika kita menggunakan atenuator yang nilainya itu 20 dB, ketika nanti kita coba cek lagi menggunakan optical power meter, dia akan menjadi nilainya itu minus 24 sampai minus 25. Jadi nanti silahkan dikalkulasi kembali. Nah, sekarang akan coba kita pasang atenuator ini. Kita pasang atenuator, kita coba ukur lagi menggunakan optical power meter, mendapatkan nilai berapa. Di sini kalau kita coba lihat mendapatkan nilai minus 24, artinya nilai ini di bawah nilai yang sudah ditentukan di dalam spesifikasi. Namun kita akan coba menghubungkan kedua router ini menggunakan atenuator ini. Apakah masih terhubung atau tidak, teman-teman? Selanjutnya saya akan coba pasang SFP transceiver di router bawah. Ini sudah saya pasang di router atas. Saya akan tambahkan atenuator. Ini kabelnya saya ganti. Ini saya pasang.
Nah, saya akan coba lakukan remote di kedua perangkat router ini. Saya buka Winbox-nya. Untuk yang atas ini menggunakan perangkat CCR 2116, yang bawah menggunakan CCR 1009. Di tampilan Winbox saya sudah ada dua router. Saya satu layar bagi dua. Untuk yang di perangkat 2116 ini saya hubungkan di SFP plus 2. Kemudian untuk yang di 1009 saya hubungkan di SFP plus 1. Kalau coba kita cek di sini, statusnya masih belum running. Belum ada flag R-nya. Nah, di sini kita coba cek dulu, teman-teman. Kita coba cek dulu. Di sini untuk powernya, transmitnya di angka 4 untuk yang sebelah kiri atau di CCR 2116. Untuk yang di perangkat 1009 ini transmitnya di minus 5. Namun untuk receive-nya di sini menunjukkan di angka minus 24 dan minus 25, teman-teman. Artinya untuk saat ini receive powernya itu di angka di bawah nilai standar. Jika kita mengacu datasheet pada SFP transceiver tadi, nilai ini dianggap kurang bagus. Tapi jika kita lihat di sini, di interface-nya, statusnya yaitu running. Statusnya running. Nah, ini ketika teman-teman mungkin digunakan di jarak 10 km sesuai dengan spesifikasi SFP transceiver-nya, silahkan untuk nilai receive-nya ini di bawah atau di atas angka minus 20, minus 19, minus 15. Nah, itu nanti akan menghasilkan link yang bagus, teman-teman. Tapi jika mungkin untuk pengetesan saja seperti yang kita lakukan saat ini, jarak antar router tidak terlalu jauh, 1 meter katakanlah. Untuk nilai segini, nilai minus 24 dan minus 25 ini, ketika intervensi sudah running, sudah kita bisa lakukan ping. Nah, kita akan coba tes ping di jarak dekat. Untuk IP address-nya, di sini juga saya sudah pasang. Untuk yang di CCR 2216 menggunakan IP sekian, di SFP plus 2, kemudian untuk yang di CCR 1009 saya pasang di SFP plus 1. Saya akan coba melakukan ping dari CCR 2116, teman-teman. Ping 10.2. Nah, kalau kita melakukan tes atau hanya untuk uji coba saja perangkat SFP transceiver ini running atau tidak, bisa dilakukan teman-teman dengan nilai receive-nya tadi yaitu minus 24 dan minus 25. Atau biasanya seperti ini, teman-teman. Ketika kita menggunakan SFP transceiver 1G, kemudian di kick SFP-nya atau SFP yang ada di router itu mungkin 10 GB atau 10G. Biasanya untuk SFP ini tidak langsung running. Di sini, di interface SFP ini terdapat tab Ethernet di sini. Ini teman-teman bisa lakukan penyesuaian untuk auto negotiation-nya. Jadi atau katakanlah di disable auto negotiation-nya, teman-teman. Di sini silahkan, misalnya di sini karena menggunakan SFP plus, teman-teman bisa juga menggunakan speed-nya itu disesuaikan dengan speed yang saat ini digunakan yaitu 1G. Ketika kita menggunakan yang jenis LHSM ini, teman-teman bisa menggunakan yang 1G basic ini, teman-teman. Nah, ini dilakukan di kedua sisi. Jadi di sisi sebelah juga harus sama. Seperti ini. Itu kalau posisinya tidak running. Nah, selanjutnya di sini saya ada contoh di mana saya akan coba SFP yang rusak, teman-teman.
Jadi di sini ada SFP 10G LZSM. Ya kebetulan ini untuk SFP ini rusak teman-teman. Saya akan coba pasangkan di perangkat routernya. Untuk pengetesan di sini saya masih menggunakan atenuator ya teman-teman. Oke, kita coba remote routernya lagi. Nah, di sini teman-teman untuk kabel juga sudah saya pasang, kemudian untuk atenuator juga sudah saya pasang. Kemudian di perangkat yang CCR 1009 di sini ada informasi TX sama RX powernya. Tapi di sini menunjukkan untuk nilai receive-nya atau RX-nya itu di angka minus 40. Artinya jika menunjukkan angka minus 40 ini untuk transceivernya ada yang rusak teman-teman. Kemudian di sisi sebelah ini malah tidak menunjukkan informasi apa-apa di dalam TX power dan RX powernya. Jadi di sini hanya blank saja. Nah, ini kebetulan muncul selanjutnya. Tapi di sini juga menunjukkan nilai minus 40 teman-teman. Menunjukkan nilai minus 40 untuk receive-nya. Padahal kita sudah menyambungkan kabel di jarak dekat. Jadi untuk yang 10G LZSM ini sebenarnya bisa digunakan di jarak 80 km. Jadi kalau misalnya kita pasangkan di jarak dekat seperti ini, dia akan overpower seharusnya. Tapi kalau kita coba cek di sini, RX powernya menunjukkan minus 40. Nah, jika teman-teman mengalami hal seperti ini, silahkan diperiksa kembali. Yang pertama, silahkan diperiksa kembali kabelnya. Kabel yang teman-teman gunakan untuk pengetesan. Kemudian ini dipastikan bagus ya teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman bisa melakukan pengecekan menggunakan optical power meter ini. Jadi teman-teman bisa melakukan pengetesan di power outputnya atau di transmitnya. Teman-teman melakukan pengetesan menggunakan ini. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi, nilainya sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Nah, jika nilainya tidak sesuai dengan spesifikasi, artinya kemungkinan untuk SFP transceiver tersebut rusak, teman-teman. Atau teman-teman juga bisa sebenarnya, mungkin jika untuk nilai ini, nilai TX dan RX-nya itu muncul tapi mungkin di bawah 40 ya, di atas 40, katakanlah di minus 25, minus 30 seperti itu, teman-teman bisa juga ubah settingannya di auto negosiasinya tadi. Nah, itu juga hal yang harus teman-teman lakukan sebelum kita declare SFP ini benar-benar rusak teman-teman. Jadi di kedua sisi silahkan diubah untuk auto negosiasinya, disesuaikan dengan rate yang ada pada SFP. Jadi ketika kita bermain dengan jaringan fiber optik, silahkan yang pertama teman-teman pastikan nilai transmit dan receive-nya itu sesuai dengan range yang ada pada datasheet. Yang kedua, jika di router sudah melakukan pemasangan kabel namun interface-nya tidak aktif, silahkan teman-teman bisa melakukan disable atau enable auto negotiation-nya. Silahkan disesuaikan dengan rate yang ada pada SFP transceiver-nya. Yang ketiga, silahkan teman-teman pastikan untuk instalasi kabel fiber optiknya sudah bagus. Yang keempat, jika nilai transmit dan receive-nya itu tidak sesuai dengan
spesifikasi, teman-teman bisa coba melakukan pengetesan menggunakan optical power meter ini, teman-teman. Jadi 4 poin itu yang harus teman-teman lakukan untuk trouble solving di jaringan fiber optik, teman-teman. Nah, selanjutnya, jika teman-teman pengen menerapkan jaringan fiber optik untuk router dan SFP transceivernya, bisa teman-teman dapatkan di citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video tutorial kami selanjutnya. Ketika kita ingin menyambungkan, pasti tanganku ini yang mungkin apa aku mau ngomong apa ya, mungkin pertama wis apik patah di mana jadi beda toh kepada pembeli. Jadi orang kan guyang-guyang dia nangis guyu kok. Oi lah ya aku tadi kepiye ngono to. Kurang dari 10 km. Ibarat baleni Mas juga guyu.